Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Chandra Gunawan, di dalam program Sapaan Para Gembala. Dan hari ini kita akan bersama-sama untuk boleh belajar sesuatu mengenai kehidupan, yaitu mengenai kekhawatiran. Untuk itu saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-27. Saya akan membacakan bagi jemaat sekalian, demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama memikirkan dari Alkitab mengenai kekhawatiran di dalam hidup. Alkitab berkata kepada kita supaya kita tidak khawatir dengan hidup kita, dengan apa yang kita makan, dengan apa yang kita pakai. Nah, apa yang Alkitab katakan tentu relevan untuk kita pikirkan di zaman sekarang. Mengapa? Sebab di zaman seperti sekarang, setelah kita memasuki era pandemi corona, siapa di antara kita yang tidak merasa khawatir dengan kehidupannya? Itulah sebabnya ketika Alkitab berkata kepada kita, jangan khawatir tentang hidupmu. Kita tentu bertanya-tanya di dalam pemikiran kita, kenapa Alkitab berkata demikian? Bukankah hal yang wajar dan hal yang normal jikalau kita takut dan khawatir dengan kehidupan kita, dengan masa depan kita? Nah, untuk itu kita perlu hari ini memikirkan beberapa hal yang penting mengenai kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita perlu memahami bahwa ada perbedaan antara rasa takut dengan kekhawatiran. Rasa takut adalah hal yang normal. Ketika kita sekarang berada di tengah-tengah pandemi corona, walaupun barangkali masa ini akan segera kita lewati, tetapi kita masih tetap dapat merasakan takut. Kita takut dengan masa depan kita takut kehilangan pekerjaan, kita takut dengan anak-anak kita kalau sekolah nanti terkena virus dan lain sebagainya. Ketakutan di dalam batasan tertentu adalah hal yang normal. Tetapi ketakutan berbeda dengan kekhawatiran. Nah, apakah itu kekhawatiran? Kekhawatiran adalah ketakutan yang berlebihan. Nah, jadi karena ini adalah ketakutan yang berlebihan, nah maka kekhawatiran berbeda dengan ketakutan. Nah, waktu Alkitab berkata kepada kita bahwa kita jangan khawatir dengan hidup kita, nah maka yang dibicarakan oleh Alkitab di sini adalah sebuah ketakutan yang berlebihan dari orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita tidak perlu khawatir dengan kehidupan kita? Kenapa kita tidak perlu takut secara berlebihan di dalam kita menjalani kehidupan kita saat sekarang ini? Nah, maka Alkitab memberikan kepada kita sebuah ajaran yang sangat penting mengenai kehidupan umat Tuhan. Apakah itu? Bahwa Tuhan memeliharakan kehidupan anak-anaknya. Tuhan memeliharakan Anda dan saya.
Itulah alasan kenapa kita tidak perlu khawatir. Itulah alasan kenapa kita tidak perlu takut berlebihan dengan kehidupan kita. Tuhan mengingatkan kita bahwa kalau kita memperhatikan burung-burung di alam ciptaan Tuhan ini, Tuhan berkata bahwa burung-burung itu bisa survive. Burung-burung itu bisa bertahan. Kenapa? Karena Tuhan memeliharakan semua ciptaannya, termasuk burung-burung yang sesungguhnya tidak bisa bekerja, tidak memiliki kapasitas seperti manusia. Tetapi makhluk yang lemah seperti burung pun dipelihara oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengingatkan kita, bukankah kita jauh lebih bernilai, lebih berharga daripada burung-burung? Itulah sebabnya kita harus percaya kalau burung saja dipelihara Tuhan, apalagi kita, umatnya, anak-anaknya. Dan persoalan daripada kekhawatiran. Kenapa seorang yang berkata bahwa dirinya mengenal Tuhan tetapi hidup di dalam kekhawatiran, memiliki ketakutan yang berlebihan? Persoalannya berakar pada apa? Pada ketidakpercayaan kita kepada pemeliharaan Tuhan. Nah, itulah sebabnya maka Tuhan Yesus mengajar kita untuk belajar kembali percaya kepada Tuhan. Kalau Anda dan saya dikuasai kekhawatiran, kalau Anda dan saya memiliki ketakutan yang berlebihan di dalam menjalani masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, barangkali akar persoalannya adalah ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya maka hari ini saya mengajak kita untuk kembali memikirkan seberapa percaya kita kepada Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh mempercayakan kehidupan kita, keluarga kita, masa depan kita, anak-anak kita kepada Tuhan? Tentu waktu kita percaya kepada Tuhan tidak berarti bahwa kita boleh hidup serampangan. Kita tetap harus berhati-hati di dalam menjalani kehidupan di zaman sekarang. Tetapi jika kita betul-betul percaya kepada Tuhan, percaya kepada pemeliharaan Tuhan, maka kita tidak akan dikuasai dengan kekhawatiran, dengan ketakutan yang berlebihan. Rasul Paulus dalam surat kepada jemaat Filipi mengajarkan kepada kita untuk apa? Menyerahkan segala kekhawatiran kita. Segala hal yang membuat kita takut, segala hal yang membuat kita merasa tidak aman dalam dunia ini. Apa yang harus kita lakukan? Bawalah itu kepada Tuhan. Dan ketika kita belajar untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan keluarga kita, menyerahkan anak-anak kita, menyerahkan pekerjaan kita, menyerahkan segala sesuatu dalam hidup kita termasuk masa depan kita, maka apa yang terjadi? Damai sejahtera Kristus akan memerintah hati dan hidup kita. Kita tidak akan lagi dikuasai dengan kekhawatiran. Kiranya pembelajaran kita dengan firman Tuhan hari ini boleh menolong kita untuk belajar menyerahkan hidup kepada Tuhan setiap hari, setiap waktu. Tuhan memberkati jemaat sekalian.